Calon Tumbal Pesugihan, Part 54, Roy menggila. Yusuf langsung kembali ke rumah Jaya sekaligus untuk membantu-bantu pekerjaan di warung. Sementara itu Dinda, Kira, Rini, Vira, dan Kalin telah kembali ke rumah Dinda karena harus mengawasi Roy yang mungkin saja akan pulang lebih awal. Janah dan Hamid ternyata masih ada di rumah Jaya. Janah terlihat masih menangis setelah mendengarkan semua cerita dari Jaya mengenai Dinda yang mematahkan penumbalan hasil perbuatan Roy ketika wanita baru kembali tinggal di Cijanur. Kami udah lihat semua yang terjadi di sana tadi. Rencana kamu untuk melakukan video call diam-diam ternyata sama sekali tidak dicurigai oleh Neng Dinda atau yang lainnya, ujar Denny. Iya, tapi aku yang deg-degan sendiri. Mana Teh Kalin sama sekali enggak mau lepasin tanganku sejak awal, karena takut aku kenapa-napa. Sekalinya dia lepasin, ya pada saat mereka sedang mengupayakan agar Zian terlepas dari syarat penumbalan yang Roy tanam di tubuhnya. Aku enggak boleh dekat-dekat ke sana dan hanya diminta untuk menjaga Pak Manaf dan Bu Yani, balas Yusuf, masih memikirkan berapa menegangkannya peristiwa tadi. Kita juga yang lihat dari sini ikutan tegang, Yus. Udah benar Neng Kalin terus menggenggam tangan kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri karena merasa enggak bisa menjaga kamu dengan baik. Malah kamunya yang enggak tahu diri. Hanya karena berharap tangan kamu dilepaskan oleh Neng Kalin, kamu sampai harus bohong soal jantung kamu yang berdebar. Untung aja Neng Kalin enggak baperan kayak Agil kalau lagi ada di dekat Neng Dinda. Kalau Neng Kalin sampai baper gara-gara kamu ngomong begitu, Bapak bakalan nikahin kamu sama dia detik ini juga, tegas Hamid. Yusuf mendadak ternganga di hadapan bapaknya sendiri usai mendengar hal tersebut. Ia tak habis pikir, mengapa bapaknya sendiri bisa berpikiran begitu. Siapa yang bohong, Pak? Yus enggak bohong waktu bilang soal jantung yang berdebar saat tangan ini digenggam sama Teh Kalin. Demi Allah, Yus memang merasa begitu, jelas Yusuf sambil merajuk. Denny dan Agil mati-matian menahan tawa ketika melihat Yusuf yang tidak sadar sedang mengungkapkan perasaannya sendiri terhadap Kalin di depan kedua orang tuanya. Udah, enggak usah merengek kayak anak kecil. Neng Kalin mah terlalu bagus buat kamu yang tingkahnya masih kayak bocah. Ibu masih sedih mikirin almarhumah bibi kamu. Ibu masih pengen nangis, omel Janah sambil kembali meraih kotak tisu untuk menyeka air matanya. Bukan salah aku atuh, Ibu. Bapak yang mancing-mancing aku terus dari tadi. Yusuf berusaha membela diri. Agil dan Denny pun segera menarik Yusuf agar segera keluar dari rumah itu. Mereka membiarkan Janah, Hamid, dan Jaya kembali membicarakan banyak hal di dalam tanpa ingin mengganggu. Saya masih enggak ngangka kalau Neng Dinda memiliki keahlian seperti itu. Dia bahkan menggunakan keahliannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sifat pedulinya sejak masih remaja benar-benar tidak berubah. Padahal kalau mau dipikir lagi, seharusnya dia bisa aja kalau mau memilih untuk tidak ambil pusing dengan urusan orang lain, ujar Hamid. Makanya saya jadi merasa sedih setelah tahu semuanya, Pak. Saya jadi ingat terus sama almarhumah Teh Atikah. Saya ingat semua hal yang sering Teh Atikah ceritakan tentang Neng Dinda. Dia segitu kangennya sama Neng Dinda, sampai pada saat terakhir pun dia memilih mengorbankan diri agar Agil tetap hidup karena yakin kalau Neng Dinda akan kembali ke sini. Ya Allah, beruntung sekali orang tua yang punya anak gadis seperti Neng Dinda. Sekarang saya sendiri baru sadar bahwa semua yang almarhumah Teh Atikah katakan dulu tentang Neng Dinda adalah benar, ungkap Janah secara terbuka.
Atuh kalau almarhumah mamanya Neng Dinda aja segitu percayanya sama Agil, bahwa Agil akan menjadi menantunya di masa depan, masa iya almarhumah Teh Atikah tidak sayang begitu dalam sama Neng Dinda? Jelas atuh almarhumah Teh Atikah sayang sekali pada Neng Dinda, makanya dia memilih agar penumbalan itu jatuh kepada dirinya, bukan kepada Agil, sahut Hamid. Hanya yang jadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana caranya agar kita bisa membongkar semua kejahatan Roy selama ini? Tanya Jaya. Saya tetap ingin menuntut keadilan untuk almarhumah istri saya, meskipun peluangnya sangat kecil. Janah dan Hamid pun kini saling menatap satu sama lain, seakan tahu bahwa mereka jelas tak bisa memberikan jawaban kepada Jaya mengenai harapannya tersebut. ASTAGHFIRULLAHAL ADZHIM, seru Agil, Denny, dan Yusuf dengan kompak dan keras. Di luar warung juga tampak begitu ramai oleh suara para tetangga yang histeris. Hal itu membuat Hamid, Jaya, dan Janah segera keluar dari rumah untuk mencari tahu ada apa. Ada apa, Dan? Kenapa teriak-teriak keras begitu? Tanya Jaya. Mobil si Roy jalannya ngebut banget, Pak. Hampir nabrak Neng Imas, anaknya Pak RT, jawab Denny. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa sampai begitu? Tanya Janah, benar-benar merasa kaget. Ada kemungkinan kalau Roy udah tahu bahwa penumbalannya dihancurkan oleh seseorang, Bu. Makanya dia segila itu bawa mobil untuk sampai ke rumahnya, bisik Yusuf. Janah pun kembali membisikkan hal yang sama pada Hamid, agar Hamid segera memberitahu Jaya. Jaya pun kini menatap ke rumah Dinda dengan perasaan was-was setelah mendengar apa yang Hamid sampaikan. Agil, sok pergi ke rumahnya Neng Dinda sama Denny dan Yus. Jaga-jaga aja. Jangan sampai si Roy mendadak merasa curiga sama Neng Dinda, titah Jaya. Iya, Pak, tanggap Agil dengan cepat. Agil, Denny, dan Yusuf segera berjalan keluar dari warung. Ketika mereka melintas, Imas anak Pak RT masih tampak shock dan sedang ditenangkan oleh beberapa ibu-ibu di depan masjid. Sementara mobil milik Roy kini terlihat sudah parkir di depan pagar rumahnya sendiri, dengan keadaan menabrak tembok samping pagar. Astagfirullah, dia teh kayaknya benar-benar kesetanan, bisik Denny. Udah, enggak usah diurusin Kak. Ayo kita masuk aja ke rumah Neng Dinda, balas Agil, ikut berbisik. Mereka baru saja akan mengetuk pintu. Namun pintu rumah itu sudah terbuka dan Kalin tampak langsung menyuruh mereka masuk dengan cepat. Kita belum ngucapin salam, Teh Kalin, protes Yusuf. Udah diam aja, Dek. Si Roy lagi berupaya menyuruh peliharaannya mencari siapa yang sudah mematahkan penumbalan yang dia lakukan. Kali ini si peliharaannya itu bisa saja akan langsung mencurigai Dinda, jelas Kalin, seakan tengah memohon pengertian pada Yusuf. Agil dan Denny pun bergegas naik ke lantai atas untuk mencari keberadaan Dinda. Yusuf sendiri lebih memilih menghentikan langkah Kalin agar tetap berada di hadapannya. Apalagi yang kau, Kap, sebuah kecupan singkat mendarat di kening Kalin tanpa bisa dicegah. Kalin terdiam di tempatnya. Sementara Yusuf kini menggenggam tangan wanita itu dengan erat. Kita akan hadapi sama-sama. Teh Dinda enggak menghadapi laki-laki itu sendirian kali ini, ujar Yusuf berusaha meyakinkan Kalin. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.